Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virial Azaliana Sera, NIM 2019-10-11-03-11189 dari Manajemen Law Firm Kelas P dengan dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani, SH SHIM Home. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas individu, yaitu perencanaan proses pendirian kantor hukum. Visi misi pendirian kantor hukum. Jadi sebelum saya mendirikan sebuah kantor hukum, pastinya saya harus mempunyai visi misi terkait dengan pendirian daripada kantor hukum. Visi. Visinya itu menjadi advokat yang profesional, bermartabat, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi segala bentuk hak dan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi advokat. Terkait dengan misinya, yaitu memberikan layanan hukum terbaik guna terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, menjunjung tinggi kredibilitas, tanggung jawab, dan komitmen dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi klien, menyelesaikan masalah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjadi tim advokat yang amanat dalam memberikan pelayanan dan mendampingi klien. Selanjutnya yaitu struktur law firm. Kurang lebihnya ketika saya mendirikan sebuah law firm akan strukturnya seperti ini. Yang pertama yaitu pendiri atau managing director, senior associate, associate, junior associate, dan juga paralegal. Pendiri atau managing director. Pendiri merangkap kedudukannya sebagai managing partner, personal yang memegang fungsi manajerial puncak, fungsi kepemimpinan, dan memiliki otoritas untuk mengatur seluruh mekanisme kerja, serta memegang kewenangan pengambilan keputusan dalam operasionalisasi law firm. Dalam pelaksanaan harian untuk menjalankan roda organisasi, managing partner tentu dibantu oleh manajer kantor atau office manager. Dan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada klien, ia dibantu oleh manajer litigasi dan manajer non-litigasi. Selanjutnya yaitu senior associate. Jabatan senior associate ini kurang lebih sebagai traffic. Traffic yang dimaksud dalam hal ini sebagai pihak yang menjembatani hubungan antara managing partner dan atau partners dalam melaksanakan pekerjaan kantor dengan para profesional yang tingkatannya berada di bawah senior associate. Selanjutnya yaitu associate. Posisi associate ini sebenarnya merupakan ujung tombak dari kantor hukum, di mana produk-produk hukum kantor hukum berkisar antara 50% sampai dengan 65% merupakan kontribusi associate melalui pola-pola supervisi dan pengawasan oleh senior associate dan partner. Associate dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Oleh karenanya, dalam menyikapi setiap pekerjaan yang didelegasikan, proses sampai dengan terselesaikannya tugas dimaksud harus berpegang teguh bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, jangan pernah merasa puas, karena hal tersebut meskipun sederhana, namun dapat berakibat fatal. Selanjutnya yaitu junior associate. Posisi junior associate secara umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada para fresh graduate yang bergabung dalam kantor hukum maupun terhadap mereka yang dahulu berstatus sebagai paralegal yang juga merupakan fresh graduate yang kemudian diangkat menjadi konsultan atau pengacara di kantor hukum. Pada posisi ini, associate akan bertindak sebagai supervisor terhadap setiap pekerjaan dan tugas yang diberikan kepadanya untuk kemudian dilakukan evaluasi dan revisi terhadap produk yang telah dihasilkan, serta kemudian dikoordinasikan dengan partner maupun senior associate apabila ternyata turut tergabung dalam pekerjaan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu paralegal. Biasanya paralegal ini terdiri dari orang yang magang di sebuah kantor hukum. Kalau kita melihat pengertian dari para paralegal yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham nomor 3 tahun 2021 yaitu mengartikan paralegal sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Selanjutnya law firm. Di sini ketika saya ingin mendirikan law firm, tentu saya akan menetapkan tujuan, menetapkan kedudukan, menetapkan tugas-tugas, mengkaji dan memperhitungkan beban tugas, dan menyusun struktur organisasi. Tentu hal ini adalah agar kantor hukum yang saya pimpin berjalan sesuai daripada visi misi pada saat pendirian kantor hukum di awal tersebut. Nah, tentu dalam pendirian kantor hukum, saya harus mengetahui terkait dengan faktor-faktor apa saja atau faktor-faktor utama apa saja yang perlu dilakukan dalam mendirikan sebuah kantor hukum. Nah, terkait dengan faktor utama daripada pendirian kantor hukum, yang pastinya yang pertama itu perencanaan, pengorganisasian, dan juga pemasaran. Perencanaan di sini
Pada dasarnya, rencana strategis disusun berdasarkan bentuk model dasar tertentu yang mungkin berbeda dari satu dan lain kantor hukum. 4 pertanyaan utama yang harus dipikirkan dan diberikan jawaban oleh pendiri atau sekutu kantor hukum adalah sebagai berikut. Where we are going to go. Apa sasaran yang harus kita capai? Yang kedua, where are we now? Di mana dan bagaimana posisi kita saat ini? Yang ketiga, what do we have to do to get there? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu sasaran itu? Dan yang terakhir yaitu how are we progressing? Bagaimana kemajuan pelaksanaan daripada program kita? Nah, perencanaan yang baik dari manajemen suatu kantor hukum pastinya mempunyai tujuan untuk yang pertama, mengetahui tujuan kantor hukum dengan jelas, yang kedua, mengetahui posisi pasar kantor hukum, yang ketiga, mendorong kantor hukum untuk semakin mempunyai daya pembeda dibandingkan dengan kantor hukum lainnya, yang keempat, dapat senantiasa mendorong keutuhan kerja dalam tim, dan yang terakhir yaitu dapat mendayagunakan keterbatasan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Perencanaan yang matang tidak berarti tanpa didukung oleh kepemimpinan yang dapat diandalkan. Pemimpin perlu mempunyai pengetahuan mendalam tentang perilaku organisasi atau organizational behavior dan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin organisasi. Yang terakhir yaitu pemasaran. Unsur penting yang menunjang strategis kantor hukum tentunya adalah pemasaran atau marketing. Untuk mencapai tujuan kantor hukum, seharusnya perencanaan pemasaran sudah harus dipersiapkan. Perencanaan pemasaran ini akan berlaku efektif jika perencanaan ini juga melibatkan semacam unit pemasaran atau business development untuk melakukan pengumpulan informasi dan analisa pemasaran. Kadangkala terdapat kesalahpahaman di kalangan advokat dalam memandang konsep pemasaran ini, yang mana para advokat kerap menganggap bahwa pemasaran diidentikan dengan advertising, yang mana advertising adalah suatu bentuk promosi dan karenanya merupakan alat pemasaran. Pemasaran juga kerap disamakan dengan sales, padahal sales sesungguhnya hanya merupakan bagian dari pemasaran, yakni suatu tindakan untuk mengadakan transaksi yang bersifat ekonomis. Sedangkan pemasaran yang dimaksud dalam suatu law firm, yang mana para advokat atau kantor hukum itu harus pintar dalam marketing. Marketing dimaksud adalah ketika kita mendapatkan suatu perkara, kita harus melayani klien mulai dari atau mendampingi klien mulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini penting. Mengapa? Karena ketika nanti pada saat klien itu sudah mendapatkan putusan, baik putusan yang diinginkan atau tidak, dia akan menceritakan terkait dengan pengalamannya menggunakan kantor hukum untuk mendampingi perkara yang sedang dihadapi kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini tentu menjadi poin penting dalam suatu kantor hukum. Mengapa? Karena ketika suatu kantor hukum itu dapat menyelesaikan suatu perkara dan mendampingi klien dengan penuh tanggung jawab dan semaksimal mungkin, ini otomatis akan memberikan kesan yang baik terhadap kantor hukum tersebut. Dan kantor hukum itu akan semakin dikenal di kalangan masyarakat. Dan masyarakat dapat mempercayai kantor hukum yang kita pegang itu untuk mendampingi perkaranya, baik mulai daripada penyidikan sampai dengan putusan, itu apabila dalam kasus pidana, dan perdata, begitu juga halnya dengan kasus perdata, yaitu mendampingi klien mulai daripada awal, mungkin dari proses mediasi sampai dengan ketika kasus itu naik ke tingkat pengadilan dan akan mendampingi sampai dengan putusan. Seperti itu. Sehingga marketing ini sangat dibutuhkan karena ini juga menjadi salah satu faktor penunjang bahwa kantor hukum itu dapat memenuhi visi misi yang telah dibuat sejak daripada pendirian sebuah kantor hukum. Atau dapat diartikan bahwa visi misi itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor penunjang yang signifikan dalam menjalankan kantor hukum. Nah, faktor penunjangnya yang pertama yaitu tanggung jawab atau terhadap jam kerja atau job hour, menunaikan beban tugas atau job capacity, menjaga nama baik, menjaga harmonisasi lingkungan kerja, kemampuan profesional, dan mempertahankan loyalitas sekutu. Tanggung jawab terhadap jam kerja atau job hour. Pada prinsipnya ada kewajiban untuk hadir, mengisi daftar hadir dan menjalankan tugas lambat-lambatnya pada jam kerja, dimulai hingga jam kerja berakhir. Hal ini patut diperhatikan sebagai profesional seorang advokat tentu saja memiliki norma-norma khusus menyangkut jam kerja.
Ini amat penting untuk menggugah kesadaran para lawyer muda, yakni komitmen pada profesi. Dan perlu dipahami, advokat adalah profesi dan memiliki perbedaan substansial dengan pegawai, pekerja, atau karyawan dari sebuah perusahaan. Seorang advokat tidak mempunyai waktu yang bersifat tetap atau fixed time dalam menjalankan keseharian pekerjaan di bidang profesi ini. Ada kalanya ketika para pekerja umumnya berkumpul dengan keluarga untuk bersantai, sebagai advokat justru berkutat dengan tugas dan kewajibannya dalam melayani klien. Misalnya ketika klien tersangkut dalam perkara pidana. Tidak jarang harus memenuhi kewajiban mendampingi kliennya selama proses penyidikan, tidak peduli apakah itu pada tengah malam atau pada hari libur. Selanjutnya yaitu menunaikan beban tugas atau job capacity. Setiap unit kerja harus memiliki tanggung jawab dalam memelihara, menyimpan, dan menjaga barang-barang inventaris perusahaan, termasuk surat dan dokumen perusahaan atau klien yang masih dalam penguasaan perusahaan. Selanjutnya itu menjaga nama baik. Citra dan reputasi law firm sangat tergantung pada performa individu di dalamnya. Tidak hanya dalam bentuk kinerja prestasi yang membanggakan secara internal, tetapi juga menjaga nama baik atau goodwill. Perusahaan di mata publik, seorang lawyer atau profesional selayaknya tidak terlibat dalam masalah pribadi yang mengundang perhatian publik dan diketahui klien. Filosofinya sederhana, bahwa seorang lawyer bertindak untuk mengatasi persoalan klien. Jika dirinya sendiri bermasalah, maka tidak banyak yang bisa diharapkan klien. Penampilan pribadi atau personal performance yang terjaga dengan baik merupakan strategi untuk memberikan pelayanan prima atau service of excellence ketika melayani klien. Selanjutnya itu menjaga harmonisasi lingkungan kerja. Setiap unit kerja harus mampu menciptakan harmonisasi lingkungan kerja yang dapat memacu produktivitas dengan perilaku yang saling menghormati serta menjaga sopan santun dan kekompakan tim kerja. Selanjutnya yaitu kemampuan profesional. Kemampuan profesional sebagai bagian dari profesi hukum ada beberapa aspek kebutuhan dasar yang mesti dimiliki sebagai profesional hukum, yaitu yang pertama yaitu professional skills, yaitu kemampuan teknis. Yang kedua legal craftsmanship, yaitu keterampilan sebagai ahli. Yang ketiga professional ethics, yaitu penguasaan pada etika profesional. Dan yang keempat yaitu professional responsibility, yaitu tanggung jawab profesional. Selanjutnya yaitu mempertahankan loyalitas sekutu. Para sekutu dalam sebuah badan usaha jasa hukum terikat dalam semangat kerjasama kelompok layaknya sebuah tim atau teamwork. Sehingga ada beberapa hal yang patut diperhatikan berkaitan dengan individu-individu dalam law firm. Hal tersebut antara lain yang pertama yaitu kemampuan atau deken. Hal ini meliputi kecakapan teknis dan keahlian di bidang kepengacaraan. Yang kedua yaitu keinginan atau hasrat atau the will yang mencakup antusiasme dan motivasi kuat untuk menumbuhkan usaha dengan segala upaya dan kinerja atau performa yang optimal. Dan yang terakhir daripada penjelasan, ini yaitu adalah kesetiaan atau teamwork atau loyalty atau loyalitas bekerja sama sebagai bagian daripada anggota tim. Mungkin itu presentasi dari saya. Sekian dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.